Kita akan mulai ya. Ini sakramen inisiasi. Saya dari samping. Apa arti dari sakramen? Sudah terima sakramen baptis semua ya? Ya. Komuni? Sudah. Ada yang belum? Sakramen itu berasal dari bahasa Latin yang artinya sacramentum, yang artinya sumpah setia. Pada zaman itu tentara Romawi itu mereka mau berperang. Nah, mereka mengambil sumpah. Itu namanya sacramentum. Lalu mulai diadopsi dengan kata atau diartikan janji. Janji atau tanda. Itu dalam keagamaan, sacramentum. Lalu mulai dengan arti tanda lahiriah yang nampak ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan suatu berkat rohani. Ini arti tanda lahiriah yang nampak dan ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan dan menjanjikan suatu berkat rohani. Ini dipengaruhi oleh pemikiran Santo Agustinus dalam sejarahnya, yang menyebut sakramen itu sebagai sacrum sinum, tanda suci. Itu bahasa Latin, atau verbum visible tulisannya, yang artinya firman yang kelihatan. Jadi kalau sakramen itu zaman dulu itu diartikan sebagai sumpah, lalu diadopsi dalam keagamaan itu janji. Lalu mulailah dengan definisi yang lebih, yaitu sebagai tanda lahiriah yang nampak dan ditetapkan oleh Kristus untuk menyatakan janji atau menjanjikan berkat rohani. Itu sakramentum atau sakramen. Maka arti sakramen itu adalah tanda dan sarana menyelamatkan atau rahmat Allah kepada manusia. Itu arti sakramen. Tanda dan sarana penyelamatan atau rahmat Allah kepada manusia. Bukan hanya yang kelihatan. Kalau tanda petung itu berarti kalau di jalan raya artinya apa? Ya, rambu-rambu, artinya rambu-rambu apa? Ya, tanda pentung gitu loh. Apa? Paling gampang S dicoret. Stop apa? Dilarang stop. Dilarang stop atau dilarang berhenti? Dilarang berhenti. Kalau P dicoret, nah itu hanya tanda. Tetapi kalau sakramen itu sekaligus tanda dan sarananya. Gitu ya. Selanjutnya, apa itu inisiasi? Ada yang tahu inisiasi itu apa? Pernah dengar orang kalau mau masuk itu diinisiasi dulu? Nggak pernah dengar ya? Ini inisiasi itu berasal dari bahasa Latin. Tulisannya initiatio, initiare, tulisannya initiare. Artinya itu memasuki. Orang kalau diinisiasi berarti memasuki suatu kehidupan yang baru, suatu komunitas yang baru. Itu inisiasi. Atau bahasa lainnya adalah artinya masuk dalam tahap-tahap
tahap-tahap masuk ke dalam suatu kelompok tertentu. Orang diinisiasi menjadi mahasiswa baru. Orang diinisiasi menjadi siswa baru. Orang diinisiasi sebagai pegawai baru. Itu inisiasi. Dan inisiasi sendiri itu adalah proses memasukkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perkumpulan atau sebuah komunitas. Inisiasi sendiri itu artinya memasuki, maka inisiasi itu adalah proses bagaimana mereka masuk dalam sebuah kelompok tertentu. Itu inisiasi. Maka kalau kita gabungkan, sakramen inisiasi adalah tanda dan sarana. Sakramen tadi artinya apa? Tanda dan sarana penyelamatan atau berkat Allah pada manusia untuk memasuki sebuah kelompok tertentu. Kelompok apa artinya? Inisiasi berarti kelompok anggota gereja secara penuh. Ini inisiasi Katolik berarti proses pendidikan iman bagi seseorang atau kelompok orang yang mau masuk ke dalam gereja Katolik. Maka yang mengikuti pembekalan atau materi yang ini sebenarnya adalah anggota-anggota gereja yang akan menjadi anggota gereja secara penuh. Karena kalian masih menerima 2 sakramen. Mungkin ada yang sudah menikah, tetapi seharusnya 3 sakramen itu harus didapat dahulu sebelum sakramen-sakramen yang lainnya. Maka inisiasi Katolik sekali lagi adalah proses pendidikan iman bagi seseorang atau sekelompok orang yang masuk ke dalam gereja Katolik. Itu inisiasi Katolik. Maka sakramen inisiasi itu ada berapa? Sakramen inisiasi ada berapa? Sakramen itu ada berapa? 7. Sakramen inisiasi ada berapa? 9. Oh, 3. Ini karena mungkin saya pakai masker jadi enggak. Saya buka aja ya Pak. Sakramen inisiasi itu ada 3, yaitu baptis, penguatan atau krisma yang akan kalian terima, dan yang ketiga adalah ekaristi. Kalian semua sudah menerima ya. 2 diantaranya sudah kalian terima, baptis dan ekaristi. Bagi yang sudah menikah berarti ada tambahnya sakramen perkawinan. Tetapi ini yang inisiasi yang satu ini belum didapatkan. Sebenarnya sebelum menikah itu pasti akan ditanya apakah sudah krisma atau belum. Karena 3 sakramen ini wajib didapatkan sebelum yang lainnya. Maka mau menikah, mau menjadi suster, mau jadi romo, itu pasti ditanya apakah sudah baptis, komuni, sama krisma atau penguatan. Itu. Jadi sakramen inisiasi ada 3 ya. Nanti di bagian terakhir nanti ada pertanyaan. Kita mulai dari, kita bahas satu persatu. Sakramen baptis yang sudah kalian terima. Ada yang baptis dewasa? Baptis bayi ada? Banyak ya? Ada yang baptis di atas kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD? Ada? Ada. Ada yang baptis di atas SMP, kelas SMP? Oh ada. SMA baru dibaptis ada? Oh ada. Kapan Pak dibaptisnya itu?
tahun 94. Berarti sudah lulus SMA ya? Oh belum. Sakramen baptis. Sakramen baptis itu, wah ini mesti nggak kelihatan dari belakang. Sakramen baptis adalah dasar seluruh kehidupan umat Kristiani dan sekaligus pintu masuk, atau bahasa lainnya adalah gerbang. Maka kalau orang yang akan menjadi anggota gereja Katolik wajib dibaptis dahulu, karena baptis itu sebagai pintu gerbangnya untuk menerima 5 atau 6 atau berapa sakramen selanjutnya. 5, 6, tergantung nanti pilihannya seperti apa. Tetapi tidak akan full 7-7-nya didapatkan. Jadi tulisannya ini, sakramen baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristiani dan pintu masuk menuju kehidupan dalam roh, dan menjadi syarat untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Lalu yang kedua, perintah untuk membaptis itu adalah perintah dari Yesus sendiri, seperti nanti dibuka saja dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5 atau Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu yang berikutnya adalah baptisan itu merupakan sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Orang dibaptis itu pertama-tama adalah dibersihkan dari dosa-dosa asal. Lalu yang kedua adalah diterima menjadi anggota gereja. Maka kalau kalian nantinya yang akan menikah atau yang sudah menikah lalu punya anak, anaknya belum dibaptis, bilang saja, nanti saja Romo ketika sudah dewasa baptisnya. Itu berarti anaknya itu belum menjadi anggota gereja, walaupun ikut ke gereja tetapi belum menjadi anggota gereja, baru orang tuanya saja. Itu. Oleh karena itu baptisan kita itu sekali lagi dibebaskan dari dosa asal, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Lalu yang berikutnya dimasukkan dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Maka kalau ditanya tentang sakramen baptis, pertama-tama adalah dihapuskan dari dosa asal. Yang kedua, diterima menjadi anggota gereja sebagai anak-anak Allah. Dan yang ketiga adalah dimasukkan dan ikut serta dalam tugas perutusan. Itu sakramen baptis. Maka proses umumnya itu kita kenal ada yang namanya masa katekumenan. Ada yang pernah mengalami masa katekumenan? Tidak ada ya. Ini kalau orang dari agama lain masuk ke gereja Katolik, kalau ada proses masa katekumenan, yaitu masa formasi, isinya adalah mempelajari ajaran dan iman gereja, perintah, lalu nilai-nilai Kristiani. Itu masa katekumenan. Berbagai persiapan dengan 4 tahap. Pertama itu tahap yang namanya prakatekumen. Lalu yang kedua adalah upacara katekumenan sendiri. Yang ketiga adalah upacara penerimaan baptis. Dan yang ketiga adalah perayaan atau masa mistagogi. Jadi masa katekumenan itu terbagi menjadi 4. Prakatekumenan, katekumen, baptis, lalu mistagogi. Ada 4. Kita mulai satu-satu. Masa prakatekumenan. Masa prakatekumenan
Masa prakatekumenan itu adalah masa di mana orang itu pemurnian motivasi. Benar nggak mau menjadi anggota gereja Katolik? Seorang calon baptis, maka seorang calon baptis dibimbing ke arah pertobatan dan pemurnian motivasi agar nantinya bisa diterima sebagai seorang katekumen. Biasanya orang mengatakan yang namanya prakatekumen itu seperti orang yang masuk di ruang tamu, gitu ya. Jadi masih melihat-lihat sebenarnya apa toh isinya di dalam rumah itu. Lalu masih bertanya-tanya, ada ruangan berapa, ada kamar berapa, ada apa sih, mengapa, dan sebagainya. Orang masih bertanya. Lalu yang punya rumah, gereja sendiri itu menjelaskan yang namanya gereja Katolik, ini ajarannya ini, ada 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, misalnya, seperti itu. Ada 7 sakramen, lalu sebagainya. Maka pada masa ini diperlukan yang namanya penjajakan calon terkait dengan latar belakangnya. Saling mengenal latar belakangnya seperti apa. Oh, dia itu dari mana? Dari asalnya agamanya apa sebelumnya. Lalu mengapa kok memilih menjadi Katolik? Terutama tentang status perkawinannya atau motivasi menjadi anggota gereja Katolik. Status perkawinannya seperti apa? Oh, dulu ada dia nikahnya beda agama, dia nikahnya beda gereja, atau macam-macam. Nanti loncat di pertemuan selanjutnya atau di bagian pembekalan ketika kalian akan menikah. Ini yang separuh berapa? 3/4 lebih ini nanti akan mendapatkan. Sekali lagi, yang namanya prakatekumen itu masa pemurnian. Masih ditanya tentang motivasinya awal seperti apa. Sudah. Seorang calon baptis juga perlu mulai diajak dengan mengikuti pertemuan lingkungan, pertemuan APB, pertemuan Advent, pertemuan apalagi yang ada di lingkungan, sehingga semakin mengenal seperti apa tuh kehidupan sebagai seorang Katolik. Ini prakatekumen. Maka tahap ini diakhiri dengan yang namanya pelantikan menjadi katekumen yang dilaksanakan di paroki atau di stasi kalau di daerah-daerah. Kalau jadwalnya biasanya nanti tergantung di paroki masing-masing, itu pada minggu Advent pertama atau minggu Advent kedua, dengan harapan nanti dibaptisnya ketika malam Paskah. Ini kalau urutan waktunya seperti itu, tetapi di beberapa paroki itu disesuaikan. Kalau semuanya dibuat sistem seperti itu akan kewalahan. Ada yang mau baptis, ada yang mau komuni, ada yang mau krisma. Itu nanti pengajarnya sama, mereka kewalahan. Maka diatur sesuai dengan kebijakan paroki masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah masa katekumen. Setelah orang itu dilantik menjadi katekumen, maka mereka memasuki masa ini, yaitu masa di mana seorang itu calon baptis itu belajar menjadi orang Katolik. Maka mereka mendapatkan yang namanya bimbingan pastoral, sehingga keinginannya untuk mengikuti Kristus itu akhirnya semakin matang dan mantap. Jadi kalau prakatekumen itu mereka hanya lihat-lihat, memurnikan motivasi ya atau tidak ingin jadi Katolik. Setelah itu dilantik menjadi yang namanya katekumen. Ya, katekumen itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan pendampingan untuk benar-benar mau mengikuti Kristus. Maka pada masa ini seorang calon baptis harus disiapkan dengan panduan. Maka kurang lebih 1 tahun didampingi
dengan sekali pertemuan 40 sampai 50 jam. Maka harus dijelaskan panjang lebar. Itu untuk baptis dewasa. Kalau baptis bayi, kalian pasti nggak dapat. Maka kalian akan bertanya, kok kami nggak dapat Romo? Ya kalau kalian baptisnya bayi, maka ini nggak ada. Kalau baptisnya dewasa, kemungkinan ada. Mengapa kemungkinan ada? Karena siapa tahu kalau kalian dari Kristen tertentu, itu kalau baptisannya sah berarti diterima. Pada masa ini pula seorang calon baptis diajak untuk membangun kebiasaan hidup rohani, hidup Kristiani, menghidupi perayaan liturgi gereja. Lalu yang terakhir adalah semangat perutusan gereja. Jadi kalau sudah menjadi katekumen, maka orang itu punya kebiasaan hidup Kristiani, ya doa, ya devosi, ya ada liturgi-liturgi yang dirayakan. Kalau di Kuskupan Jakarta rata-rata semuanya dalam perayaan Ekaristi, tetapi mungkin ada ibadat sabda di lingkungan dengan prodiakon, peringatan 40 hari seorang itu dengan ibadat sabda. Maka para katekumen ini ikut belajar, ikut merayakan. Dan yang berikutnya adalah menghidupi semangat perutusan gereja. Lalu yang berikutnya adalah ketika dipandang bahwa iman seorang katekumen ini semakin berkembang, maka diizinkan untuk menerima sakramen inisiasi, yaitu dimulai dengan masa penyucian atau penerangan. Untuk itu perlu diadakan suatu upacara yang dilaksanakan di paroki pada minggu Prapaskah kedua. Maka kalau orang sudah dipandang layak, sudah berkembang, maka dimulailah dengan masa penyucian atau masa penerangan. Itu untuk yang masa katekumenan. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah upacara penerimaan sakramen baptis. Jadi ketika orang itu sudah dianggap layak, oke, maka dia mulai menerima sakramen baptis. Dengan pembaptisan orang menerimanya dan menjadi anggota penuh gereja. Maka upacara ini sebaiknya dilakukan pada malam Paskah atau salah satu hari Minggu dalam masa Paskah. Tidak diperkenankan menerimakan sakramen baptis pada Sabtu pagi atau sebelum Vigili Paskah. Itu hari Sabtu sebelum Paskah itu bukan untuk baptis ya, tetapi pada malam Paskahnya atau pada Minggu pada masa Paskah. Itu sekali lagi untuk baptis dewasa. Kalau baptis bayi, biasanya orang tuanya yang ikut rekoleksi sehari atau 2 hari, lalu anaknya dibaptis. Gitu. Itu yang terjadi pada kalian pada umumnya yang baptis bayi. Tetapi kalau yang baptis dewasa, setidaknya paling pernah mengalami ini. Sudah. Setelah tadi kan ada 4 tahap, ada pra-katekumen, katekumenat, lalu masa dibaptis, lalu setelah dibaptis itu adalah masa mistagogi, di mana saat ketika seorang baptisan baru itu mulai membangun kehidupan yang lebih dekat, sudah diterima menjadi anggota gereja, maka dia akan mulai menghidupi kehidupan sebagai orang Katolik dengan semua umat beriman lainnya dan menghayati hidup baru dalam Kristus dengan bantuan dari wali baptis. Pada masa ini hendaknya seorang baptisan baru semakin berpartisipasi penuh dalam kehidupan gereja.
baik dalam perayaan sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi, maupun dalam pelayanan atau tugas perutusan lainnya. Masa ini berlangsung selama masa Paskah. Selama masa Paskah berarti berapa lama? Masa Paskah itu berapa lama? Berapa hari? 40 hari. Bukan 40 tahun ya, terlalu lama. Maka masa mistagogi ini selama 40 hari. Orang semakin rajin ke gereja. Kalau dia baptis SMP, maka dia ikut kegiatan misalnya misdinar atau lektor atau pemazmur atau yang lainnya. Kalau dia sudah SMA, maka dia sudah mulai kegiatan untuk orang muda Katolik, ikut kegiatan yang lainnya. Kelompok-kelompok tertentu bisa diikuti. Ini masa mistagogi. Ini yang penting. Baptisan dalam bahaya maut. Ada yang pernah mengalami? Gak ada ya? Maksudnya saudaranya atau siapa tetangganya itu ada yang pernah mengalami ini? Apa itu baptisan dalam bahaya maut? Di mana orang dewasa yang berada dalam bahaya maut dapat dibaptis kapan saja dan dimanapun. Maka proses 4 tahap tadi itu ada pengecualian kalau catatannya adalah dalam bahaya maut. Misalnya ada orang yang kalian kenal itu pengen menjadi Katolik, pengen sekali, udah ngomong panjang, sharing sama kalian, tiba-tiba kecelakaan. Lalu yang ada itu hanya kalian di situ. Lalu dia minta untuk dibaptis. Itu bisa tanpa mengikuti proses yang tadi itu ya. Kalau nunggu setahun, kasihan dia kan sudah mau mati. Maka dimungkinkan dia itu kalau punya kerinduan untuk dibaptis, tetapi tidak serta-merta kalian orang ketemu orang kecelakaan tiba-tiba kalian baptis gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Seseorang dalam kondisi seperti ini cukuplah memiliki sekedar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok, doa-doa pokok, percaya akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang akan sulit biasanya. Lalu berikutnya, selain itu orang tersebut dalam situasi atau tersebut dalam cara tertentu, in quavis modo, baik dalam perkataan atau perbuatannya pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis dan berjanji bahwa akan meninggalkan cara hidup yang sebelumnya tak beriman yang lainnya. Jadi pernah sharing, pernah ngomong kepada kalian bahwa pernah punya cita-cita, impian ingin jadi Katolik, tapi belum saatnya dibaptis, dia sudah dalam kondisi bahaya maut. Maka siapapun bisa membaptis dengan catatan rumusan baptisannya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya untuk manusia, bukan untuk makhluk hidup yang lainnya. Bagi kalian yang bisa bicara dengan makhluk lainnya lalu ngomong, Romo anjing saya itu bisa mau pengen dibaptis, tidak bisa. Jangan pernah dilakukan. Gitu ya. Ini baru satu sakramen dari 3 sakramen inisiasi. Tadi baru kita selesaikan dengan baptis. Baptis itu ada 4 tahap biasa, yaitu pra,
katakumenan, yang kedua katakumenan, yang ketiga baptis, yang keempat mestagogi. Ada 4 itu ya. Lalu sekarang sakramen yang akan kalian terima nanti, yaitu sakramen penguatan atau sakramen krisma. Biasanya disebut krisma. Ini sebenarnya yang benar sakramen penguatan. Sakramen penguatan itu merupakan sakramen yang memberi materai di mana orang-orang yang sudah dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasinya, inisiasi Kristen, dan diperkaya dengan anugerah Roh Kudus, serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan gereja. Atau dengan kata lain, ketika kalian sudah dibaptis, lalu percaya akan tubuh dan darah Kristus dengan penerimaan sakramen Ekaristi Komuni pertama, lalu ketika kalian krisma, itu lebih pada bagaimana kalian mendapatkan Roh Kudus untuk mampu bersaksi atau menjadi utusannya. Maka liturginya biasanya ketika menerima sakramen krisma, petugas liturgi dari mulai uskup sampai misdinar menggunakan warna merah. Artinya itu ini, bagaimana Roh Kudus itu menjiwai setiap pribadi kalian ini untuk mampu bersaksi. Contohnya apa? Kalau kalian sudah menerima krisma, berarti kan menjadi punya menerima sakramen inisiasi secara penuh. Maka tidak usah malu-malu untuk mewartakan bahwa kalian itu Katolik. Contohnya paling sederhana, ketika makan di seberang jalan sana yang sekarang sudah dempet-dempetan itu, jangan lupa untuk berdoa. Kadang-kala lupa, capek romo dari gereja ke sana itu sudah jalan gitu. Ketika datang keburu dingin kalau harus berdoa gitu. Maka ketika kalian sudah krisma, itu diharapkan tidak seperti itu. Paling tidak ya mulai dari sekarang. Kalau belum, tunjukkanlah bahwa diri kalian itu sebagai orang Katolik. Bagi yang sudah dewasa, yang biasanya kadang-kala terjadi adalah KTP saya masih agama lain romo gitu, karena untuk urusan yang lain. Tapi saya Katolik romo, demi pekerjaan, demi ini dan itu yang bisa terjadi. Maka bersama dengan pembaptisan, sakramen Ekaristi, sakramen penguatan, ini membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Oleh karena itu, pembaptisan, penguatan, Ekaristi itu membentuk satu kesatuan. Itu tulisannya. Maka umat beriman wajib menerimanya. Umat beriman wajib menerima 3 sakramen itu. Hukumnya wajib. Setiap orang yang dibaptis yang belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Tanpa penguatan dan Ekaristi, sakramen pembaptisan memang sah dan berdaya guna, namun inisiasi Kristiani masih belum lengkap. Karena yang namanya inisiasi berarti menerima 3 sakramen: baptis, Ekaristi, dan penguatan. Sakramen ini disebut juga sakramen krisma karena dalam upacara itu dipergunakan minyak krisma. Ada yang pernah melihat sakramen krisma? Diterimakan? Nah, pernah ya. Nanti Bapak Uskup itu akan memberikan minyak krisma.
lalu akan meletakkan tangannya di bahu atau di pipi. Gitu. Jadi yang dilihat itu bukan Bapak Uskup menampar kalian ya, tetapi dia akan meletakkan tangannya di pipi atau di, kalau yang tahun lalu di bahu. Minyak krisma itu minyak zaitun atau minyak yang diperas dari tumbuhan lain yang telah dikonsekrasi dan diberkati oleh uskup. Ini dalam hukum kanonik 847. Dalam penerimaan sakramen penguatan, sakramen Kristen diteguhkan dan dikuatkan berkat rahmat Roh Kudus yang hadir secara baru. Oleh karena itu sakramen ini disebut juga sakramen penguatan, menggunakan minyak krisma yang terbuat dari minyak zaitun. Ini kalau di Kuskupan Agung Jakarta tahun ini itu ketika sebelum perayaan Kamis Putih yang lalu ini diberkati. Setiap tahun akan diberkati. Biasanya kalau di sini itu sebelum perayaan Kamis Putih, paginya itu pembaruan janji untuk para imam, lalu pemberkatan minyak, salah satunya untuk minyak krisma. Proses persiapan penerimaan sakramen penguatan ini yang kalian akan hadapi. Iya, banyak sekali. Sakramen penguatan bisa diberikan kepada umat beriman yang belum menerimanya, dapat menggunakan akal budinya. Maka kalau dalam hukum kanonik itu nomor 891 dijelaskan usia minimal 13 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP. Namun demikian, dengan pertimbangan alasan pastoral dan kebiasaan setempat, pastor paroki berhak menentukan batas usia minimal penerimaan sakramen penguatan asalkan selisihnya tidak jauh dengan ketetapan yang di atas. Itu kebijakan dari paroki masing-masing. Tetapi kalau hukumnya itu minimal umur 13 tahun. Ada yang di bawah 13 tahun? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang di bawah SMP kelas 7? Enggak ada ya? Ya. Pastor paroki sebagai penanggung jawab utama reksa pastor paroki dibantu oleh tim katekese paroki mempersiapkan penerimaan sakramen penguatan dengan sebaik-baiknya, dan proses ini, pendampingan ini, agar kalian semua ini semakin menyadari apa sih gunanya kalian itu persiapan ini, menyadari kehadiran Roh Kudus dalam sakramen penguatan. Itu intinya, menyadari Roh Kudus dalam sakramen penguatan dan secara mendasar membarui kehidupannya. Maka buah yang diharapkan dalam masa pendampingan adalah kalian semua diharapkan nantinya adalah memiliki keterlibatan secara lebih aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Maka syaratnya itu adalah orang yang dianggap dewasa, mampu menggunakan akal budinya. Oleh karena itu, ketika mampu menggunakan akal budinya, dituntut untuk lebih aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Ada yang belum rajin ke gereja seminggu sekali?
Selama proses ini silakan rajinlah ke gereja merayakan perayaan Ekaristi. Bukan hanya datang ke gereja terus duduk nongkrong, bukan, tetapi ikut perayaan Ekaristi. Dalam 5 perintah gereja itu dituliskan rayakanlah hari Minggu dan hari-hari besar lainnya. Rayakanlah hari besar lainnya seperti pada hari Minggu. Termasuk dalam menerima sakramen tobat pengampunan dosa. Ada yang sejak menerima komuni pertama sampai sekarang belum menerima sakramen tobat lagi. Di hukum gereja itu dituliskan mengaku dosalah sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Maka sebelum hari raya Paskah atau sebelum hari raya Natal. Maka yang belum silahkan bertobatlah mulai detik ini, sehingga tidak terjadi Romo, saya ingin mengaku dosa saya yang terakhir adalah ketika saya mau menerima komuni pertama. Sekarang umur saya sudah 40 tahun. Lama sekali kan, berarti tidak mengaku dosa. Maka nanti selama proses ini kalian diharapkan satu, menyadari tentang kehadiran Roh Kudus. Yang kedua adalah ikut terlibat aktif dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Itu selama proses kalian sebelum menerima sakramen penguatan nanti. Nih, calon krismawan krismawati itu dipersiapkan secara lebih mendalam dalam rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat. Ini penting. Maka nanti setelah proses beberapa kali pertemuan, nanti di bagian akhir ada rekoleksi dan dilanjutkan dengan ada sakramen tobat. Selanjutnya, siapakah yang boleh memberikan atau pelayannya siapa? Siapa? Di tulisannya memang uskup tulisannya. Di beberapa paroki juga diwakilkan karena uskup tidak mungkin dalam satu masa satu tempat, maka ada Romo Vijen wakilnya itu juga bisa menerimanya. Utamanya adalah seorang uskup. Di paroki kita nantinya akan oleh uskup ya. Tahun lalu uskup, tahun ini uskup lagi. Ini pelayannya adalah uskup. Selain uskup, hanya imam yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum universal dan pemberian khusus dari otoritas yang berwenanglah yang dapat memberikan. Siapakah mereka? Selain uskup, tadi yang saya katakan Romo Vijen atau dari Bapak Uskup mendelegasikan, meminta untuk romo-romo tertentu untuk menerimakan sakramen krisma di paroki tertentu. Itu bisa terjadi. Dalam bahaya maut, sekali lagi, setiap pastor paroki atau bahkan setiap imam diberi wewenangan untuk menerimakan sakramen penguatan ini. Dalam bahaya maut catatannya. Maka kalau normal-normal saja, itu diharapkan uskup atau orang-orang atau imam-imam yang didelegasikan oleh uskup. Paham ya sampai sini? Kita lanjutkan. Hal yang perlu dihindari: pemberian sakramen penguatan langsung setelah pembaptisan yang melulu karena alasan praktis, lebih praktis, tanpa pemberian wewenang oleh uskup atau tanpa melalui proses
katekesi yang memadai. Jadi misalnya habis baptisan, komuni, langsung krisma. Kalau tidak dalam kondisi tertentu dan tidak ada izin otoritas dari uskup, maka lebih baik dipisah. Krisma itu perlu pendampingan khusus. Maka nanti juga akan pendampingannya akan berbeda, dibagi per kategorial. SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, yang dewasa, orang tua sendiri. Karena pemikirannya pasti akan berbeda. Kalau dicampur seperti ini, maka nanti akan berbeda. Ada yang cepat menangkap, ada yang belum menangkap dengan cepat. Ini. Yang berikutnya, sakramen ketiga adalah untuk inisiasi Ekaristi. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Kalau baptis itu ada 4 tahap: prakatekomen, katekomenat, baptis, lalu mistagogi, lalu penguatan, lalu ini Ekaristi yang sudah kalian dapatkan semuanya. Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus serta turut serta dalam pengorbanan dirinya. Poin pentingnya dari sakramen Ekaristi adalah bagaimana kalian itu menyadari akan makna dari tubuh dan darah Kristus. Kalau krisma apa? Menyadari kehadiran Roh Kudus dan memampukan bersaksi di tengah gereja dan masyarakat. Aspek pertama dari sakramen ini adalah mengambil bagian dari tubuh dan darah Kristus yang disebut juga komuni suci. Maka Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak. Kalau baptis tadi itu adalah pintu gerbang bagi sakramen-sakramen yang lainnya. Mengapa pintu gerbang? Karena memulai menjadi anggota gereja lalu akan menerima sakramen-sakramen yang lainnya harus dibaptis dahulu. Maka kalau Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau sumber dan puncak, maka kita perlu merayakan setiap waktu. Bisa harian, bisa mingguan. Tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi gereja. Ekaristi adalah sumber dan puncak. Itu poinnya. Lalu yang berikutnya, seorang calon penerima komuni pertama adalah seorang anak yang berusia sekurang-kurangnya 7 tahun dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: hafal dan terbiasa dengan doa-doa pokok sebagai doa harian. Ada yang sudah lupa lagi dengan doa pokok? Ada yang gak hafal doa Bapa Kami? Ada yang gak bisa mengucapkan aku percaya sampai selesai? Ada yang tidak hafal doa Salam Maria? Yang saya tes nih nanti ya. Ayo, hafal gak? Terbiasa mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang
Ada yang merayakan perayaan Ekaristi harian? Ada nggak? Memiliki kemampuan untuk mengerti misteri yang diterima, yaitu Ekaristi. Misterinya apa, Romo? Misteri ini tadi yang tubuh dan darah Kristus tadi. Maka kalau kalian menyadari pentingnya itu, ada bagian yang benar-benar kalian persiapkan. Kalau zaman dahulu, orang yang mau menerima atau merayakan Ekaristi itu biasanya puasa dulu 1 jam sebelumnya. Artinya supaya benar-benar mempersiapkan diri. Ketika Ekaristi kita diminta untuk meneliti batin kita. Ketika pengantar itu sudah mengantar, kita meneliti batin kita sebelum mengantar. Dalam bahaya maut, sekali lagi, walau anak belum genap umur 7 tahun dan walaupun ia tidak dipersiapkan dengan semestinya, apabila ia sudah sanggup membedakan antara tubuh Kristus dan makanan lainnya, yang kedua, ia merindukannya, dan yang ketiga, sanggup menyambut dengan rasa hormat, maka ia dapat menerima komuni kudus. Dalam bahaya maut, asalkan ada 3 syarat itu. 1, dapat membedakan antara tubuh Kristus dengan makanan lainnya. 2, merindukannya. Dan yang ketiga, apa? Menyambutnya dengan rasa hormat, maka dia bisa menerima komuni kudus. Sekali lagi, catatannya adalah dalam bahaya maut. Maka kalau kalian punya adik lalu tanpa bahaya maut, lalu datang kepada Romo, ini adik saya mau komuni, ini catatannya ini. Walaupun dia belum usia 7 tahun atau belum persiapan, tetapi kalau dalam bahaya maut dimungkinkan. Maka buah nyata dari yang diharapkan dari penerimaan komuni adalah menjadikan seorang anak itu semakin terlibat aktif dalam hidup menggereja. Maka pertanyaannya saya adalah, kalian sudah menerima baptis kan ya? Sudah terima komuni pertama kan ya? Apakah sudah aktif di gereja? Sudah. Ada yang ikut apa ini? Misdinar. Apalagi? Kur. Ada lagi? OMK. Ada lagi? Apa? Ini ya, seorang anak hendaknya didorong untuk menerima komuni pertama di gereja paroki domisilinya, agar seorang semakin mengenal dan terlibat hidup menggereja di parokinya. Maka biasanya kalau komuni pertama itu di paroki masing-masing, supaya kehidupan menggerejanya. Ada yang menerima komuni pertamanya bukan di paroki masing-masing? Ada ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Selanjutnya, maka sakramen inisiasi itu menjadi tanda bahwa ia menjadi anggota gereja secara penuh. Maka sakramen inisiasi yang kalian dapatkan membuat kalian itu menjadi anggota gereja secara penuh. Sebagai orang Katolik wajib menerima sakramen inisiasi. Sebagai orang Katolik wajib menjaga dan merawat dan menghayati sakramen inisiasi dalam hidup. Ini 3 hal yang penting. Ini ya, 3 hal yang penting.